Ibnu Battuta adalah ikon sejarah. Bernama lengkap Muhammad bin Abdillah bin Ibrahim Alawati. Ia lahir di Tanjah, Maroko pada tanggal 25 Februari 1304 Masehi, tepat di masa kekuasaan dinasti Marin. Ibnu Battuta adalah seorang pengembara muslim dari negeri matahari terbenam, sang penjelajah banyak negeri dari abad pertengahan. Dikatakan para sejarawan, kisah perjalanannya lebih unggul dengan sejumlah penjelajah ternama dari Eropa. Sebut saja Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Magellan yang memulai perjalanan mereka setelah masa Ibnu Battuta dilakukan. Bahkan, seorang sejarawan barat bernama George Sarton mencatat jarak yang ditempuh Ibnu Battuta melebihi pencapaian Marco Polo. Maka tidaklah heran banyak ahli sejarah mengagumi keteguhan seorang Ibnu Battuta. Dia mampu mengarungi lautan dan menjelajah daratan sepanjang 120.000 km melewati 44 negara selama 30 tahun. Nama Ibnu Battuta telah dicatat dalam kepustakaan sejarah dunia, khususnya sejak abad pertengahan sampai zaman modern. Namanya masyhur di kalangan ilmuwan muslim maupun barat. Banyak buku atau karya ilmiah disusun bersumber dari memoarnya, yaitu Rihlah Ibnu Battuta. Judul asli memoar itu adalah Tuhfah An-Nuzar fi Garabil Amsyar wa Azabil Asfar, yang dalam bahasa Indonesia berarti hadiah berharga dari pengalaman menyaksikan negeri-negeri asing dan menjalani perjalanan-perjalanan ajaib. Kisah perjalanan itu ditulis Ibnu Juzai, seorang sarjana sastra Andalusia yang menjadi juru tulis Sultan Maroko. Selama 2 tahun, Ibnu Battuta mendiktekan kisah perjalanannya kepada Juzai, yang menjadikan pengalaman itu sebuah karya mengagumkan dan tetap hidup sampai saat ini. Buku itu telah menjadi perhatian berbagai kalangan di Eropa sejak diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antaranya adalah Prancis, Inggris, dan Jerman. Ibnu Battuta memulai perjalanan pada hari Kamis tanggal 2 Rajab 725 Hijriah atau tahun 1325 Masehi. Saat itu ia berusia 21 tahun. Awal perjalanannya bertujuan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengibaratkan perjalanannya laksana burung yang meninggalkan sarangnya. Pemuda itu mengembara seorang diri, meninggalkan kota kelahiran di Tanjah atau Tangier saat ini. Ia pergi menunggang keledai menuju arah timur Afrika Utara, melewati lembah sungai dan daratan-daratan kering yang diapit serangkaian pegunungan. Dalam perjalanan menuju Mekah, ia keluar masuk negeri yang asing, banyak menyaksikan kejadian, bertemu banyak orang, termasuk para ulama yang keahliannya terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Ia mencatat banyak hal, termasuk karomah para guru sufi yang ia temui. Hampir 1,5 tahun dalam perjalanan, ia sampai ke Mekah. Meski bertujuan melakukan ziarah, tetapi Ibnu Battuta juga mencatat berbagai tulisan terkait Tanah Suci Mekah dan Madinah. Di antara tulisan tersebut adalah tentang Masjidil Haram, kebiasaan penduduk Mekah dalam khutbah dan salat Jumat, orang-orang yang menetap di Mekah, dan lain sebagainya. Setelah tujuan hajinya ditunaikan, Ibnu Battuta pergi ke Baghdad bersama peziarah asal Irak. Tujuan pengembaraannya bukan lagi untuk tujuan religi, tetapi petualangan. Dari perjalanan inilah ia memulai menjelajah dunia. Dari Mekah, Battuta mengambil rute yang bermula dari Irak melalui Persia, mengikuti jalur sutra, kemudian singgah di sisi utara dan timur Afrika, semenanjung Krimen yang sekarang dikenal dengan Turki, Uzbek, lalu menuju India, Maldives, Sri Lanka, Sumatera hingga ke Tiongkok. Sebelum melalui Selat Malaka, Ibnu Battuta tinggal selama 6 tahun di Delhi, India. Sultan Muhammad bin Tughlaq kemudian memerintahkannya melakukan pelayaran hingga ke Tiongkok untuk membalas kunjungan delegasi dari dinasti Yuan. Perintah inilah yang membawanya ke Samudra Pasai pada akhir musim dingin tahun 1345. Dalam perjalanannya, Ibnu Battuta berhenti sekali di sebuah tempat yang dia sebut dengan Barah Nagar.
Daerah ini mungkin terletak di suatu tempat di sepanjang pantai Tenasserim, di sisi sebelah barat semenanjung Malaka. Kemudian, ia berlayar ke arah selatan, lalu menelusuri sepanjang pantai Malaka dan memasuki mulut selat itu. Setelahnya, ia berlabuh di pelabuhan Kerajaan Samudra di Aceh. Batuta menulis Pulau Sumatera sebagai Al-Jawa. Mungkin karena saat itu yang terkenal di kalangan saudagar dunia adalah menyanjawi. Ibnu Batuta sampai di pesisir Pasai setelah menempuh perjalanan laut selama 25 hari dari India. Menurutnya, Pulau Sumatera itu hijau dan subur. Dia menulis tanaman yang banyak tumbuh di Pasai adalah pohon kelapa, pinang, cengkeh, gaharu India, nangka, mangga, jambu, jeruk, dan tebu. Batuta juga menulis tumbuhan aromatik yang terkenal di penjuru dunia hanya tumbuh di daerah ini. Sesaat sampai di pelabuhan, masyarakat setempat menyambut Batuta dan rombongan dengan ramah. Rakyat di sana datang dengan membawa kelapa, pisang, mangga, dan ikan untuk ditukarkan dengan barang lain yang dibawa pedagang yang singgah. Menurutnya, perwakilan dari Panglima Kesultanan juga mendatangi rombongannya dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Setelah itu, barulah rombongan Ibnu Batuta diizinkan mendarat di pantai. Kemudian, mereka menuju daratan dan melewati sebuah kampung besar di pantai dengan sejumlah rumah yang disebut dengan Sarha. Menurut catatannya, kampung itu berjarak sekitar 4 mil dari kota raja. Batuta menulis apabila Sultan Jawa bernama Sultan Malik Az-Zahir, ia termasuk sosok yang disegani dan dihormati. Lebih dari itu, ia termasuk penganut mazhab Syafi'i. Ia juga sangat mencintai para fuqaha yang datang ke majelisnya untuk bertukar pendapat. Masyarakat mengenalnya sebagai sosok yang berani namun rendah hati. Ia datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumat dengan berjalan kaki. Ia menambahkan, para penduduk Jawa mayoritas adalah bermazhab Syafi'iyah. Menurutnya, ketika rombongan akan memasuki istana sultan, ia menjumpai beberapa tombak ditancapkan di kanan dan kiri jalan. Ini sebagai tanda supaya orang yang berkendaraan diharap turun. Di sana ia berjumpa dengan wakil sultan yang bernama Umdatul Malik dan dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan peristirahatan. Ibnu Batuta tercatat hanya tinggal 2 pekan di Samudra Pasai. Ketika akan melanjutkan perjalanan ke Tiongkok, Sultan Al-Zahir memberikan kehormatan kepadanya dengan melengkapi persediaan makanan dan memberikan sejumlah uang. Sultan pun mengirim seorang pejabat istananya untuk memberikan pelayanan yang baik pada acara-acara makan di kapal. Menurut Ibnu Batuta, perjalanan dari Sumatera ke pantai Tiongkok Selatan ditempuh lebih dari 4 bulan. Dalam perjalanan pulang dari Tiongkok, ia sempat mampir sekali lagi di Samudra Pasai untuk mengganti kapal. Dia kembali mengunjungi istana Sultan Malik Al-Zahir selama beberapa minggu. Ketika itu, Sultan baru saja berperang dan membawa banyak tawanan.